Baik, pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kancil dan Harimau. Kita mulai. Pada suatu hari di daerah hutan yang lebat dan masih terjaga alamnya, para penghuni di dalamnya seperti burung, kemudian ada gajah, harimau, singa, tentu tak lupa ada kancil, dan lain sebagainya. Masih menerapkan di mana hukum rimba itu masih berlaku. Nah, kancil sedang merumput, namun ketika tiba-tiba seekor harimau menghampirinya. Kemudian harimau berkata, "Hehehe, nasibku baik sekali. Siang ini aku akan makan kancil yang enak." Sang kancil pun terkejut. Dia sudah terpojok, namun dia berusaha tetap tenang. Dan kemudian kancil pun berkata, "Tuan Harimau, kau memang luar biasa," puji kancil. "Tetapi rajaku pernah bilang bahwa siapapun yang akan memakan rakyatku harus atas seizin beliau." Kemudian harimau pun berkata lagi, "Jadi, kamu selama ini punya raja?" Harimau mengejek, "Aku tidak takut." Kemudian kancil pun menjawab, "Baginda raja berkata, jika rakyatnya diganggu, dia akan mengejar pengganggu tersebut dan keluarganya. Bayangkan jika dia mengejar anak-anak Tuan Harimau." Kemudian harimau pun menjawab perkataan kancil, "Memang dia sekuat apa sih?" Harimau menjadi gusar. Dengan tenang, kancil menjawab, "Rajaku sangat kuat, tetapi rendah hati. Tidak ada binatang lain yang bisa menyainginya. Beliau pernah mengalahkan gajah." "Aku tidak percaya, kancil." Kemudian, dengan tenang, kancil menjawab, "Beliau tidak suka dipuji, apalagi menyombongkan diri. Namun, kami sebagai rakyatnya bisa melihat bukti kekuatannya." Merasa tertantang, harimau berkata, "Di mana istana rajamu?" Kemudian, kancil pun menjawab perkataan harimau, "Tidak, Tuan Harimau. Yang mulia rajaku tidak ingin diketahui tempat tinggalnya, meski dia berada di istana yang mewah." Dengan geram, harimau menjawab, "Tunjukkan, atau aku akan makan kamu sekarang." Karena geraman dari harimau tersebut, akhirnya sang kancil pun mengantarkan harimau tersebut berjalan hingga sampai ke sebuah sumur. Setelah sampainya di sumur, kancil pun mendekati sumur dan berkata, "Ah, yang mulia raja sedang tidur rupanya," bisik kancil menempelkan telinganya ke dinding sumur. Kemudian melihat hal tersebut, harimau pun berkata, "Kenapa kamu bisik-bisik? Bangunkan dia." Harimau tidak sabar. Ia pun akhirnya maju dan melongok ke bibir sumur. Setelah sampai di depan sumur, harimau pun berteriak, "Raja Kancil, keluarlah!" Karena teriakan tersebut, akhirnya menggema dan mengeluarkan suara dari dalam sumur. Mendengar hal tersebut, harimau pun mundur selangkah, mengira itu adalah jawaban dari sang raja dari kancil. Kemudian, kancil pun berkata, "Cukup, Tuan Harimau." Kancil membujuk. Baginda rajaku di dalam sana sepertinya sedang marah sekali." Kancil bersikap gelisah. "Lebih baik
Tuan harimau pulang saja. Tapi dengan gagah, harimau menjawab, "Tidak, aku mau bertemu dia," kata harimau. Akan tetapi dari arah sumur terdengar lagi suara dari dalam sumur. Merasa hal tersebut, harimau mendengar hal tersebut, harimau merasa tertantang. Kemudian harimau dengan lantang menjawab, "Aku akan ke tempatmu sekarang," kata harimau lagi. Akan tetapi dari sumur disambut lagi dengan suara gema. Karena geram, harimau mendekati sumur dan bertanya kepada kancil, Kancil, bagaimana aku masuk? Bagaimana caranya?" Kemudian kancil pun menjawab, "Jika memang Tuan harimau siap, silahkan naik ke ember itu. Aku akan membantu Tuan ke bawah dengan tali itu untuk bertemu sang raja," kata kancil dengan agak ketakutan. Kemudian harimau pun menaiki ember dan kancil pun membantu dengan menggerek tali ember pelan-pelan. Di pertengahan, kancil menggoyang tali ember hingga harimau kehilangan keseimbangan dan harimau terjatuh ke sumur. Selanjutnya, kancil pun meninggalkan sumur dan berteriak, "Silahkan mengobar dengan baginda raja, Tuan harimau." Kemudian dari dalam sumur, harimau menjawab, "Awas kau, kancil." Nah, selesai.